Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat sekalian, para praktisi pendidikan, para pengawas, para kepala sekolah, para guru, baik guru dalam program sekolah penggerak ataupun pada umumnya. Kali ini saya akan menampilkan hasil diskusi para pengawas program sekolah penggerak dalam diskusi menarik yang membincangkan bagaimana mendampingi sekolah penggerak. Seharusnya seorang pengawas sekolah di era sekarang dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi tiap satuan pendidikan dalam menjalankan kurikulum sehingga berhasil guna, maka dengan demikian seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya bersama guru akan memperoleh kenyamanan karena terbackup, terdukung sepenuhnya oleh seorang pengawas yang luar biasa. Nah, kali ini di Kabupaten Kendal ada diskusi yang berkualitas yang dipimpin oleh para pengajar praktek atau fasilitator sekolah penggerak bersama para pengawas-pengawas handal yang ada di Kabupaten Kendal ini. Hiruk pikuknya seperti apa dalam diskusi itu sehingga terurai sesuatu yang seharusnya di era kurikulum sekarang itu seperti apa harus kita lakukan seorang pengawas. Nah, ayo kita ikuti serunya seperti apa. Sedikit sudah mulai pergeseran menurut saya. Terima kasih. Saya sudah sepakat ya, artinya sudah tidak se-feodal dulu ya. Dan mungkin indikatornya kelihatan, tapi ini perlu kita push lebih kuat seolah-olah bahwa memang pengawas menjadi bagian dari sekolah itu, sehingga sekarang Bapak mengalami nggak pengalaman bahwa selama ini kan akses untuk pengawas kan kepala sekolah. Nah itu nanti akan datang lebih cair ketika guru-guru pun akan berani jawab penjelasan untuk komunikasi mengenai solusi dan sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu kan itu berarti sudah ada peningkatan bahwa perannya itu bukan hanya sekolah, kan seolah-olah pengawas itu bagiannya kepala sekolah. Padahal yang jenengan semua sudah sebutkan pengawas itu kan guru dan juga siswa juga. Nah kalau jenengan sudah pernah, saya pernah Pak Guru cerita mengenai problem dan sebagainya. Nah itu berarti sudah ada perubahan yang signifikan. Kalau masih komunitas formal seperti kepala sekolah dan pengawas, kemudian WA-nya cuma diskusi kapan kunjungan dan selesai, itu berarti sudah ada perubahan tapi belum signifikan. Kalau diskusi WA-nya antara pengawas dengan kepala sekolah sudah sampai diskusi mengenai apanya ada masalah kayak ini seperti apa dan sebagainya, apa ada guru yang berani bicara secara tapi bukan masalah rasanya gitu, tapi harus apa tentang terkait akademik pengembangan. Itu berarti sudah bagus banget. Artinya jarak yang selama ini menjadi beban pengawas itu ada di kasta tertinggi, kemudian guru kasta berikutnya, kepala tengah-tengah, kasta terendah dalam hierarki sama ini mungkin sudah semuanya sama. Ada yang beda itu begini. Sebetulnya itu kepala sekolah itu sangat perlu untuk diajak berpikir ya, menggunakan paradigma baru terhadap pengawas dan kepengawasan. Karena apa? Selama ini itu kan yang kita tahu tadi, kehadiran pengawas menjadi momok, pengawas dianggap inspektur yang inspeksi, kemudian muncul ketakutan dan sebagainya, dan sisa-sisa itu ada. Bahkan nggak hanya itu Pak, ada yang ekstrimnya ekstrim bawah. Kalau ditakuti dan sebagainya, feodal itu ekstrim atas ya. Yang bawah itu apa? Pengawas dianggap nggak penting Oleh sekolah dan kehadirannya mengganggu. Nah itu kan malah bahaya. Iya, itu bahaya itu Pak. Nanti kalau ada pengawas datang, wong iki neh, lha repot. Ini mana? Iya, itu yang harus diperbaiki
ini karena kami pengawas datang sebenarnya kan ingin memberikan bantuan profesional, Ya. gitu. Tetapi disalahartikan. Nah ini yang perlu diperbaiki. Pengawas benar diri oke, kepala sekolah harus juga pikirannya. Ada lagi yang menarik tadi, ada sekolah itu Pak, yang negeri, ya kecenderungannya itu nutupi. Iya betul. Nah, swasta itu malah terbuka. Iya. Negeri kan takut kalau dia sampai ketahuan ada belang-belangnya kekurangannya. Tapi swasta itu biasanya itu ngajak diskusi, Pak, urusannya ini susah untuk diajak disiplin, caranya gimana? Itu mau. Iya betul. Gitu. Dan saya ingin negeri itu sebetulnya seperti itu. Kita ini ngomong di antara kita untuk kebaikan kita kan gitu ya, bukan diomongkan. Terus terakhir itu guru. Nah, guru sekarang jauh. Sekarang itu saya yakin teman-teman ini juga dijapri oleh guru-guru. Bukan guru itu takut disalahkan pengawas di dalam pengembangan instrumen. Tapi di satu sisi Pak, mohon maaf, bukan takut. Tapi dia memang merasa kalau berkreasi itu kan repot Pak. Sehingga dia merasa aman menggunakan perangkat yang ada. Dibandingkan yang model itu dibandingkan yang ini takut kalau dia berkreasi itu kok nanti salah. Itu justru jauh lebih banyak itu yang merasa aman dengan Standar minimal perangkat yang ada. Yang kadang-kadang harus ngalahin dulu untuk tidak terlalu feodal banget seperti dulu. Datang ke sekolah, datang ke ruang kelas. Jadi jangan Pak di ruang AC dikasih minum 2 terus pulang, tidak. Pak, saya pengen lihat pembelajarannya. Mengapresiasi guru, tanya dengan guru, diskusi dan sebagainya. Itu mungkin kok beda ya dengan yang pengawas dulu. Ini kadang-kadang dengan merubah pendekatan yang berbeda dengan pengalaman sekolah pada dulu itu mungkin bisa merubah paradigma terhadap pengawas yang baru. Dan tadi saya masalah tadi, memang betul guru-guru itu kita sekarang selama ini terbiasa dengan zona nyaman. Nah dulu ketika menteri mengatakan RPP 1 lembar, kemudian sekarang di modul ajaran ada 20 dan 80 halaman, mereka pada protes. Lu katanya boleh 1 halaman, sekarang apa pada 80? Tidak memahami esensinya seperti apa. Bahwa RPP itu fungsinya adalah untuk melihat pembelajaran yang real. Sehingga ketika membuat satu pertemuan pada 80 halaman, mungkin ke 8 satu pembelajaran, ternyata nggak ada yang mungkin. Ngajar 1 jam, 2 jam itu nggak butuh 80 halaman perangkat pembelajaran. Idealnya butuh 5-10 lah. Tapi untuk mengejar kesempurnaan, mereka kadang copy paste yang 80 halaman. Nah ini kita pelan-pelan Pak, karena memang untuk selama ini tuh guru tidak banyak dituntut berkreativitas. Karena kurikulum itu kan gelondongan dari mulai perangkat sampai kurs sampai semua kan belum disediakan, difasilitasi jika tidak itu. Nah sekarang mereka diminta untuk mengembangkan secara mandiri. Nah merubah sikap kan bukan hal yang mudah juga. Nah ini perlu pendampingan. Nah, jenengan kan saya juga bayangkan kayak gini. Kalau jenengan juga sampai punya data yang menurut kepala sekolah, jenengan punya data. Oh guru ini seperti ini, guru ini seperti ini, karakternya seperti ini. Mana guru-guru yang memang betul-betul pengen standar minimalis, mana guru yang pengen kreatif. Kalau pengawas sampai punya data seperti itu, top. Mungkin pasal nggak punya data seperti itu, tapi jangan bisa tahu bahwa oh bapak ini tuh sebenarnya itu punya potensi kreatif, tapi nggak berani. Tentunya beda dengan bapak ini yang pengennya itu ya serba minimalis, atau bapak ini yang tidak mau berubah sama sekali. Kalau pengawas sampai punya data itu, nah ini masuk materi. Bagaimana diferensiasi kebutuhan kita berbeda. Guru yang punya keinginan kreatif dengan guru yang punya keinginan minimalis kan harus berbeda dengan. Guru juga harus ada dengan melaksanakan diferensiasi pendampingan ke guru-guru. Bahwa setiap guru itu punya pendekatan dan keinginan yang berbeda. Guru yang sudah senior dengan guru yang masih muda jangan disamakan pendekatannya. Kenapa? Karena jelas-jelas kebutuhannya benar. Kalau itu saya masih baru angan-angan, artinya ingin sesekali duduk di mana begitu beberapa guru kita yang ngobrol dengan melihat video yang sudah pernah beliau buat ketika mengajar. Karena namanya untuk pembelajaran itu juga ada guru yang masih salah kalau saya. Jadi berbeda-berbeda tapi semua anak melakukan yang berbeda itu.
dasarnya kan berbeda, tetapi dilakukan pada waktu yang sama sesuai dengan keahlian siswa, kemutannya. Nah, tapi itu baru masih dalam pemikiran atau wacana begitu, karena terus terang menurut saya ini memang termasuk mungkin hati-hati ya, biar ini menjaga agar pengawas sok tahu ya, tidak ingin dikatakan ingin mengurusi sampai ke dalam gitu. Padahal ternyata kemarin waktu penguatan pengawas itu ternyata pengawas juga punya harus masuk ke termasuk anggaran harusnya juga masuk begitu, tapi kan sementara ini kan enggak, cuma tanda tangan saja. Nawari bukan pengawasnya, pandangan. Iya. Paradigmanya. Pandangannya kepala sekolah. Nah, bukan itu kan memang tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Yeah. Bagaimana kita bersikap di sekolah. Saya mengambil contoh bukan apa-apa. Saya datang ke sekolah, tiba-tiba di kelas, kepala sekolahnya malah kaget, tiba-tiba kita di mana. Saya kira itu hal biasa dan kita tidak perlu menonjolkan itu kok. Kan gitu. Nah, menurut saya itu akan lebih produktif. Topik kita ya, mari kita diskusi tentang peran kita dalam pendampingan populasi kemudahan. Karena saya yakin semua ini, walaupun IKN itu sekarang peran pengawas akan lebih diperkuat oleh kementerian, karena fasilitasi itu akhirnya sudah akan berkurang dan akan dialihkan kepada pengawas. Nah, sehingga lebih baik menurut saya fokus kita ya, mari kita ke depan untuk menjadi pengawas pendamping sekolah bergerak apa dengan kita. Nah, justru peran pengawas pada saat itu mereka merasakan itu kehadirannya dan ada semacam pengaruh positifnya. Bisa dikatakan, sampai ada yang tetap ngakuin yang dilebih kepala sekolah kadang-kadang malah tumpong. Tapi begitu ada pengawas belum dilebih, kita sudah pekewo. Nah, ini bahasa pekewo yang saya pegang, bukan takut Pak, tapi pekewo. Nah, ini berarti paradigma mereka terhadap pengawas saya yakin sudah tidak tidak perlu kita perpanjang lagi dengan paradigma yang dulu itu, temuan yang dulu jadikan batu suci terus jangan harus kita hentikan dan ini memang betul waktu itu saya diam dan mendengarkan, jadi pendengarkan. Sekarang ini kan lebih jadi pendengar, itu satu. Dan pengalaman tadi Pak, saya memang sudah membedakan yang mana sehingga terlambat karena sudah saya tunda 2 kali, sehingga saya mau mengatur lagi untuk ditunda. Saya khawatir justru nanti ada kesan yang kurang bagus ini, sehingga saya harus terpaksa melakukan kegiatan pendampingan dulu khususnya di PMM. Ternyata banyak kendala teman-teman yang belum terpecahkan selama beberapa waktu Pak. Ternyata dengan kehadiran kita, juga ibu nonton Pak Kopanda dari kemarin-kemarin. Bahkan saya datang baru kali ini. Dengan begitu terima kasih Pak. Dengan ucapan terima kasih yang sekonyong-konyong, spontan dan tulus. Ini berarti pesan dari bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah dari sekolah itu. Saya yakin betul-betul sudah sangat berbeda. Ini fakta Pak, bukan mengada-ada, dan saya yakin mari kita lebih baik kita persiapkan dengan peran pengawas dalam pendampingan mahasiswa ini. Ini lebih pada action saja nanti dengan pembaruan yang sekarang, mulai dari dirinya bagaimana. Dan saya yakin Pak Yoko ini menginspirasi saya bahwa pendampingan dan pembimbingan itu sudah sifatnya tidak top down. Kita selalu memberi bla-bla kayak gini enggak, tapi dengan coaching ini justru akan bisa membangkitkan teman-teman yang berada di sekolah. Luar biasa sekali.